Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Aprianti dari SMP Negeri Lubuk Besar akan berbagi aksi nyata platform menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Berdasarkan platform kurikulum Merdeka Belajar yang memiliki 5 topik Merdeka Belajar, antara lain mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul yang pertama, di situ secara ringkasan berisi mengenali diri dan peran sebagai pendidik, apa peran saya sebagai guru, dan ingin menjadi guru seperti apa. Guru hendaknya menjadi contoh dalam tingkah laku, sikap, tutur kata, menuntun tumbuh kembang siswa sesuai kodratnya. Guru juga harus selalu membuka diri dan selalu harus dapat beradaptasi akan perubahan. Tidak boleh takut dengan perubahan. Apa alasan memilih sebagai pendidik? Nah, dari situ kita akan merefleksi diri kita. Apa kekuatan yang kita miliki dan kelemahan yang juga kita miliki. Keduanya harus saling berimbang dan harus menonjolkan kekuatan. Meminimalkan kelemahan, menonjolkan kekuatan, dan kita juga harus selalu mengembangkan kapasitas diri kita sesuai dengan perkembangan zaman. Peran guru dalam masyarakat sangat strategis. Salah satunya adalah mendidik masyarakat, mempersiapkan pemimpin, dan tentunya mendidik siswa agar menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Membuat siswa menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodratnya. Itu adalah ringkasan dari modul 1. Modul 2 adalah mendidik menyeluruh, artinya atau pendidikan selama 1 abad menjadi manusia secara utuh. Pendidik itu ibarat seorang petani. Bagaimana seorang petani itu menuntun dan menjaga tumbuh kembang tanamannya. Begitu juga dengan guru, bagaimana guru menuntun dan menjaga tumbuh kembang siswa. Guru harus mendorong siswa berkolaborasi, tidak boleh sendiri karena berkolaborasi pasti menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Nah, pendidikan saat ini bukan pendidikan yang otoriter, bukan pendidikan dengan kekerasan, tapi pendidikan yang menekankan pada sistem AMON. Trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan juga bukan hanya menekankan pada ranah kognitif, tapi humanis. Seluruh aspek dan menekankan pada menggerakkan kekuatan kodrat lahir dan batin siswa dan kemerdekaan belajar siswa. Mendidik juga harus memenuhi kebutuhan murid untuk mencapai manusia merdeka secara lahir dan batin dan tidak tergantung pada orang lain. Nah, semua itu tentunya berorientasi untuk kebutuhan dan potensi siswa serta bukan hanya sekedar mengajarkan kompetensi yang direncanakan. Itu adalah resume dari modul 2. Modul 3 adalah berisi materi mendampingi siswa secara utuh dan menyeluruh atau recon. Nah, siswa dipercaya sudah memiliki lingkungan tempat tinggal
siswa. Nah, jadi dia sudah memiliki kodrat sejak lahir. Nah, kodrat alam itu adalah yang berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal siswa yang bersangkutan atau kearifan lokal sesuai dengan budayanya. Kodrat zaman diperoleh saat siswa menempuh pendidikan. Nah, alam dan zaman itu bersifat dinamis seiring berubahnya waktu. Maka muncullah azas trikon, ya, continue, konvergen, dan konsentris. Continue artinya berkesinambungan, konvergen artinya mengambil dari berbagai sumber di luar, sedangkan konsentris tetap berada berdasarkan diri kita sendiri. Modul 4 adalah resumenya sebagai berikut. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak adalah jiwa manusia, adalah perpaduan gerak, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, sehingga menimbulkan tenaga, cipta, rasa, dan karya. Ya, jadi mendidik itu tidak hanya cukup membekali kemampuan kognitif saja, melainkan harus seimbang dengan afektif dan psikomotor. Pendidik harus mampu memahami kodrat manusia, siswa sebagai individu atau subjek belajar berbudi pekerti yang perlu dikembangkan sesuai dengan teori konvergensi atau teori tabulasa dan teori negatif. Nah, mengendalikan tabiat asli, watak biologis yang sudah ada, takut, malu, kecewa, berani, egois, dan menebalkan watak baik, kecakapan, berpikir, dan memahami. Itu resume dari modul 4. Dan modul terakhir adalah modul 5, mendidik sesuai dengan kebutuhan potensi dari gaya belajar siswa. Pendidik harus menciptakan pembelajaran yang bermakna, memberikan materi yang bermanfaat, menggunakan beragam alat pengukuran. Fungsi pendidikan mempersiapkan siswa hidup dan mengisi zaman dengan selamat dan bahagia. Maka sistem Ambong yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan trilogi pendidikannya yakni Ing Ngarso Sung Tulodo di depan menjadi teladan, Ing Madya Mangun Korso di tengah-tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani dari belakang memberi kekuatan atau dorongan. Maka kita harus mendidik anak-anak didik kita, menjadikan pembelajar yang sesuai dengan abad 21, yakni pembelajaran yang dapat memecahkan masalah, berpikir kreatif, sosial, dan tentunya mempunyai emosional yang dapat dikendalikan. Demikianlah hasil resume dari 5 modul yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Salam Merdeka Belajar untuk Bapak dan Ibu guru semua.